Ya, selamat pagi, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan di hari ini Jumat 10 Januari 2025. Kita telah masuk pada 10 hari pertama bulan Rajab 1446 Hijriah. Ya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa saya pernah menyampaikan satu hadis Muslim yang mengatakan bahwa kalau kita melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, itu sama saja kita telah melaksanakan salat selama sehari semalam. Dan barang siapa yang menunaikan salat isya berjamaah di masjid, maka sama saja ia telah melaksanakan salat selama semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim. Ya, makanya saya melalui tayangan ini saya pengen mengajak pada diri saya sendiri terutama, dan juga kepada para teman-teman, para pemirsa, para ikhwan, para akhwat, para abi, para umi, ya, para jiddan, ya, untuk ayolah kita meramaikan masjid kita, memakmurkan masjid kita, terutama di waktu subuh dan waktu isya, ya. Jangan meramaikan masjid itu hanya pada waktu maghrib saja atau waktu zuhur saja, tapi waktu subuh dan isya terutama itu ramaikan juga, diramaikan. Ajak rekan-rekannya, ajak satu rumah, satu kantor, satu keluarga, satu geng, satu apalah, komunitas segala macam. Ayo sama-sama kita tunaikan salat subuh jemaah di masjid dan salat isya jemaah di masjid. Ya, makanya jangan hanya ada subuh keliling, kalau bisa ada isya keliling. Jadi biar ramai masjid kita pada waktu salat isya berjamaah. Fadilahnya lumayan. Dalam hadis riwayat Muslim itu disebutkan seperti kita melaksanakan salat selama satu malam. Nah, lumayan kan? Kalau salat subuh berjamaah di masjid, fadilahnya atau keutamaannya sama halnya seperti kita melaksanakan salat selama sehari semalam. Masya Allah, ya. Makanya teman-teman, khususnya para ikhwan, para akhwat, para abi, para umi, ya, para jiddan, ya, ayo syiarkan, ajak, ya, untuk makmurkan masjid, terutama di waktu subuh dan waktu isya berjamaah. Fadilahnya lumayan loh, ya. Fadilahnya lumayan, ya. Jangan hanya karena salat isya tuh waktunya panjang dari malam sehingga menjelang kumandang azan subuh, terus isya kita ngaret-ngaretin. Jangan teman-teman, jangan, tidak boleh. Justru kalau makin awal kita laksana salat isya, ya, kecuali kalau ada satu uzur tertentu, ya, makin awal kita laksanakan salat isya, makin banyak spare waktu untuk kita melaksanakan salat malam setelah salat isya, ya. Mau ditambah, mau setelah habis isya kita tunai salat witir 3 rakaat sampai 11 rakaat, tidak apa-apa. Saya melakukan itu setiap malam. Habis pulang salat isya pasti saya melaksanakan salat witir, walaupun hanya 1 rakaat. Walaupun hanya 1 rakaat pasti saya tunaikan. Mau 1 rakaat, mau 3 rakaat, yang penting ganjil sampai maksimal 11, itu silakan. Salat witir, mau salat apa lagi, misal salat taubat, salat hajat, sepertiga malamnya mau tunai salat tahajud, ya, berhajat pada Allah,
ya, itu silahkan. Itu silahkan, ya. Sudah itu salat subuh jemaah di masjid, ya. Sudah itu salat subuh jemaah di masjid. Setelahnya terserah spare waktunya. Mau kita teruskan dengan zikir pagi, atau kita berqiraah membaca Quran, ya, atau kita mau melakukan aktivitas lain misalkan, atau langsung beraktivitas utama, ya kerja, ya pergi sekolah, pergi kuliah, tunai pekerjaan rumah dan sebagainya. Itu silahkan. Mau tidur lagi pun juga tidak apa-apa. Bohong kalau ada yang mengatakan gini, kau jangan tidur waktu setelah salat subuh. Kenapa? Nanti rezekimu dipatok ayam, nanti rezekimu tidak lancar, rumah tangga berantakan. Bohong itu. Rumah tangga berantakan itu bohong, teman-teman. Namanya Allah itu pasti memberikan kita rezeki pada siapapun, dan rezeki itu tidak akan tertukar dan tidak akan kemana, ya. Rezeki itu tidak akan kemana, tidak akan tertukar, tidak akan kemana-mana. Kalau Allah sudah menjaminkan rezeki ya kepada si orang A, pasti akan ke orang A itu juga. Tidak mungkin ketika rezeki itu telah dijaminkan oleh Allah kepada orang A, nyasar ke orang Z. Nggak mungkin. Rezeki nggak akan kemana. Ini hanya masalah waktu. Dan rezeki itu tidak harus selamanya dengan materi. Kita bisa bernafas lancar aja pun, nafas kita lancar tanpa tersesak-sesak, tanpa tersengal-sengal, tanpa bengek-bengek, ya. Tahu bengek gak? Tanpa susah-susah nafas, itu pun rezeki, teman-teman. Kita bisa bernafas dengan lega, dengan lancar, apalagi nafas kita panjang, ya. Segar nafas kita, nggak ada bengek-bengek, nggak ada tersengal-sengal, nggak ada tersesak-sesak, nggak ada saluran pernapasan kita terinfeksi atau apa segala macam. Kita masih bisa bernafas dengan normal aja pun, itu udah alhamdulillah rezeki, ya. Atau kita bisa buang air dengan lancar, buang air kecil, buang air besar dengan lancar, tidak ada gangguan, tidak ada hambatan apapun. Itu juga rezeki, teman-teman. Itu juga rezeki yang wajib dan patut kita syukuri, ya. Itu rezeki. Kita masih bisa buang hajat, buang air kecil, buang air besar dengan lancar, jaya lagi. Nggak ada hambatan, nggak ada gangguan. Itu rezeki, teman-teman. Hal seperti itu aja, itu harus kita syukuri loh. Kenapa? Pada kenyataannya tidak banyak orang yang bisa buang air besar dan buang air kecil dengan lancar. Ada yang harus dibantu dengan macam-macam alat untuk hanya sekedar bisa buang air kecil atau buang air besar. Atau paling tidak kita masih bisa makan dan minum dengan normal, ya. Itu pun rezeki, ya. Itu pun rezeki, ya. Kenapa ada orang yang makan saja harus dibantu dengan alat? Ya Allah, ya. Hal sekecil ini udah rezeki, teman-teman. Rezeki itu tidak harus diukur dengan berapa banyak rupiah yang kamu punya, berapa banyak rumah yang kamu punya, berapa besar rumah yang kamu huni, yang kamu punya, berapa banyak mobil yang kamu punya, berapa karat emas yang kau punya, berapa banyak emas yang kamu simpan, berapa banyak deposito yang kamu simpan di bank, ya, kamu punya giro berapa rupiah,
Nggak harus semua diukur dengan harta benda. Nggak harus juga diukur dengan jabatan. Kamu jabatanmu apa? Seberapa tinggi jabatanmu? Seberapa tinggi pangkat yang you punya dan seterusnya. Tidak harus begitu. Hal kecil aja, paling tidak nih, kita masih bisa jalan dengan lancar. Gerak tangan nih kayak gini nih, gerak tangan lancar gini. Ya. Itu rezeki yang harus kita syukuri. Yang wajib kita syukuri. Kenapa? Pada kenyataannya beberapa orang udah gak bisa jalan, udah gak bisa gerakin tangan normal kayak begini, udah lumpuh. Ya. Jadi yang namanya rezeki itu pasti diberikan oleh Allah. Tidak harus dengan harta. Ya, hal kecil saja itu rezeki, teman-teman. Ya. Allah mungkin tidak kasih kita harta. Bentuk rezekinya tidak harta yang Allah kasih. Tapi Allah kasih rezeki kita seperti yang saya alami. Hati yang tergerak untuk tunai salat berjamaah di masjid awal waktu. Tambah lagi tunai paling tiga salat sunnah yang diwariskan Nabi Muhammad SAW kepada para pengikutnya. Salat sunnah fajar sebelum subuh, salat tahajud, dan salat witir di malamnya. Ya. Ada kesadaran buat saya, sesibuk apapun saya, sedimanapun saya, yang namanya salat itu adalah hal yang wajib. Syukur-syukur kalau bisa salat di awal waktu, bukan tepat pada waktunya, bukan tepat waktu, tepat pada waktunya, lebih afdal lagi di awal waktu. Itu kesadaran itu yang saya punya, itu rezeki. Lama sekali saya menyebut itu. Dulu saya ada di Pakem, ntar-ntarannya aja lah, maksud tuh salat mainnya apa segala macam itu. Saya begitu dulu. Bahkan pernah saya jamak, walaupun nggak ada urgensinya. Nah, semakin kesini makin sadar saya. Makin kesini saya juga makin sadar, nggak semua orang itu harus saya gaulin atau menjadi masuk dalam lingkup pertemanan itu. Ya. Itu kesadaran seperti itu rezeki buat saya. Allah mungkin tidak memberikan rezeki berupa harta, tapi Allah memberikan kesadaran memberikan rezeki berupa pembinaan rohani, pembinaan spiritual. Allah mungkin tidak kasih kita rezeki berupa harta, tapi memberi rezeki kita apa? Waktu luang yang banyak. Allah mungkin tidak memberikan rezeki berupa harta, tapi Allah memberikan rezeki dengan yang lain, yang lebih baik. Ingat, Allah Maha Tahu. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, dan Allah lebih paham apa yang kita butuhkan daripada kita sendiri. Jadi makanya teman-teman ya. Jadi soal rezeki tidak usah risau. Yang paling penting serahkan semua kepada Allah, dan kita tetap tunaikan sholat di awal waktu, tepat waktu, dan tepat pada waktunya. Jangan ngaret-ngaret. Kalau kita bisa datang kerja on time, datang salat pun juga harus on time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.